Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Untuk meningkat ceramah yang kedua yang kali ini akan disampaikan oleh guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Kepada yang terhormat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang insya Allah guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah bisihah wal afiyah bi ta'atillah wa rasulah. Begitu juga daripada penceramah kita yang tadi Ustaz Dani, mudah-mudahan senantiasa diistiqamahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberkahi zahir dan batinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga kepada segenap para panitia dan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, dan para asatid, dan juga dari para masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan mendapatkan keturunan yang baik, yang sudah memiliki keturunan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik, amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang Maha Bijaksana. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memilah dan memilih siapa di antara hambanya yang saat ini bisa berkumpul di dalam samudera keridhaan dan rahmatnya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratur Rasul, imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diperjuangkan mati-matian, yang dengannya beliau berkorban dengan meneteskan keringat darah dan air matanya, yang dengannya juga kita dibimbing untuk menjadi hamba yang taat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berkumpul menjadi tamunya Allah di rumahnya Allah atas undangan Sayyiduna Muhammad. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Rasul menyatakan dalam hadisnya, sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, tidaklah seorang hamba yang gemar ke masjid, mereka adalah hamba yang paling dicintai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini acara peringatan Maulid Nabi atau peringatan hari kelahirannya Rasul. Secara hakikat daripada ini acara adalah acaranya Rasulullah, sehingga yang mengundang kita untuk bisa kumpul di tempat ini bukan panitia. Undangan telah disebarkan, baliho telah didirikan, tapi bukan berarti orang yang mendapatkan undangan atau yang melihat informasi mereka bisa kumpul sama-sama kita di ini waktu. Tidak, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diundang langsung oleh Rasulullah, sehingga memiliki keinginan, kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari rumah mereka menuju ke tempat ini karena gembira dan cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Jadi ini adalah undangan Sayyiduna Muhammad, undangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir maulid atas undangan Nabi, nanti kita bakal diundang oleh Nabi di dalam surga, amin ya rabbal. Wakil Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah, seorang mujtahid mutlak yang mana beliau adalah salah satu daripada imam madhab
dari 4 madhab Maliki, Hanafi, Hambali, yaitu Syafi'i, yang mana masyarakat mayoritas Indonesia bermadhab Syafi'iyah. Kita bermadhab Syafi'iyah, mengikuti thariqahnya Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i adalah orang yang betul-betul memiliki kemampuan, memiliki daripada keilmuan, memiliki daripada tingkat pemahaman yang begitu luar biasa. Berbagai macam bidang ilmu dia kuasai, saudara sekalian, sehingga menjadi imam mujtahid, mujtahid mutlak, imam madhab. Ini bukan kedudukan yang remeh dan kecil. Belum tentu ulama-ulama yang pintar sekalipun bisa ada dalam kedudukan itu, tapi beliau mendapatkan kedudukan itu. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada beliau, sehingga ucapan beliau bisa dipertanggungjawabkan. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul di dalam memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, wa hayya'at ta'aman. Saya nggak bisa hadir, Ben, tapi saya kirim aja dah, saya bantu aja dah, ikut andil, baik dari hal konsumsi maupun materi. Ibu dari pagi, udah pagi, dari malam bikin bolu, bikin bakwan, bikin nasi buat ikut nyumbang. Bapak-bapaknya belanja daripada air mineral, belanja buah, belanja ini, ikut bantu di dalam mensukseskan acara maulid baginda Nabi Muhammad. Wa ahla makanan, saya belum bisa hadir karena ada uzur, Ben. Saya belum bisa bantu karena keterbatasan ekonomi, tapi saya bisa membantu dari hal tenaga. Saya persiapkan tempat kerja bakti, gotong royong, dia dirikan tendanya, dia dekorasi tempatnya, dia bersihkan, dia gelar karpetnya, dia buka pintu-pintu rumah mereka untuk menampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Ikut persiapin tempat. Wa amila ihsanan, saya nggak bisa nyumbang, saya belum bisa hadir karena ada uzur syar'i, dan juga saya belum bisa bantu tenaga. Minimal kalau nggak bisa itu semua, wa amila ihsanan, berlaku baik dalam peringatan maulid nanti. Jangan masyarakat bikin maulid dipersulit, jangan ada orang pengen bikin maulid dijailin. Dan termasuk perlakuan baik, duduk di dalam peringatan maulid dengan khusyuk dan hudur hatinya. Khusyuk dengan hudur, hadir dia punya hati, khusyuk dengerin nasihat. Untuk apa? Untuk pulang bawa perubahan, pulang ke rumah bawa nasihat. Kita yang malas sholat berkat hadir maulid jadi rajin sholat. Kita yang malas sholawat berkat hadir maulid jadi cinta sholawat. Kita yang gak pernah ngaji Quran udah lama berkat hadir maulid jadi rajin ngaji Quran. Termasuk perlakuan baik, pulang bawa perubahan dari maulid, saudara. Jangan nggak ada perubahan. Hadir maulid tiap tahun tetap aja mulut lancip, tukang gibah, saudara. Hadir maulid tiap tahun, bahkan udah masuk bulan maulid, tiap malam dia hadir maulid tetap aja suka fitnah. Na'udzubillahi min. Jangan. Berlaku baik dalam peringatan maulid adalah termasuk keistimewaan dan keberkahan buat kita, saudara. Wa kana sababun li qiraatih, dan adapun mereka sekelompok panitia, tua, muda, laki, perempuan, bahu membahu, mereka semua memikirkan bagaimana cara mensukseskan acara. Berkat mereka, gerakan mereka, akhirnya ada peringatan maulid di tengah-tengah kampung kita. Yang hadir maulid, yang nyumbang maulid, yang bantu tenaga, yang berlaku baik, yang jadi panitia, dapat kabar gembira deh. Apa? Ba'atsallahu yaumil qiyamah, besok di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama para syuhada, para sholihin, para siddiqin fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Anda berpikir terlalu dangkal, ngapain nyumbang maulid, percuma nggak dapat apa-apa. Salah, ternyata nyumbang maulid, perhatian dengan maulid ini, kita punya potensi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah kebanyakan dosa, sekarang waktunya cari jalan buat masuk surga. Kita nggak ada yang tahu masuk surga dari jalan apa. Mungkin gara-gara kita nyumbang maulid 2000 masuk surga. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Cuman keterlaluan ngundang nyumbang maulid 2000, sekali doa nggak tanggung-tanggung. Nyumbang maulid, ada panitia maulid, Bu. Oh iya, saya nyumbang 2000. Titip doa ya, Dek. Iya, Bu, nanti didoain. Doain biar saya, suami, anak, istri, tetangga, pembantu, semua masyarakat masuk surga. 2000 masuk surga sekeluarga. Murah banget. Tapi bukan berarti terus kalau nyumbang 2000 nggak dapat apa-apa. Dapat, cuman tahu diri. Nyumbang dangdut 10 juta, masa maulid 2000, saudara? Betul apa enggak? Na'udzubillahi min. Kadang-kadang yang nyumbang Pak Haji lagi.
Haji nih 17-an nih, kita pengen bikin pesta rakyat. Oh ya udah, apa yang pengen dibuat? Ya kita sih pengen ada hiburan, ada dangdut. Oh ya udah, nanti Wah Haji yang kirim artisnya 150 juta. Haji nih Haji. Tapi giliran Pak Haji ini didatengin sama anak-anak proposal Pak Haji ini mau ada maulid. Waduh Pak Haji lagi susah. Doain aja Pak Haji banyak rezekinya ya. Pak Haji nggak bisa nyumbang deh. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu dikatakan orang yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang. Orang yang bisa nyumbang orang pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak orang-orang yang punya uang tapi mereka nggak peduli dengan agama. Masjid mau jelek, mau bobrok, mau rusak, mau rubuh, nggak peduli saudara. Tapi kalau buat maksiat dia paling depan. Na'udzubillahi min. Nah maka oleh sebab itu yang bisa nyumbang orang yang dipilih sama Allah. Ternyata banyak orang-orang miskin yang nggak punya, bahkan mereka masuk kategori fakir miskin, tapi begitu perhatian kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ngelihat ada pemulung kurban, beli sapi, dia nabung bertahun-tahun buat beli sapi tiap tahun saudara. Pemulung, belum tentu orang yang udah kerja kantoran bisa beli sapi tiap tahun saudara. Betul apa enggak? Ada anak-anak kecil SD nabung setahun, nabung 7 orang satu tim nih, berteman nih, nabung. Itu sempat viral kok di media sosial. Dia nabung nih, anak-anak bocah SD dari uang jajannya dia tabung sampai 1 tahun. Dia belanja sapi, dia beli sapi buat 7 orang itu saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya anak-anak jadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita punya ketertarikan dan betul-betul cinta dengan ilmu agama dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatian kepada Nabi ini adalah bentuk perhatian Nabi kepada kita. Kalau kita punya perhatian kepada Rasulullah, maka itu adalah jawaban Rasulullah sedang memperhatikan kita saudara. Nah maka oleh sebab itu jangan pernah kita hilangkan perhatian kita kepada Rasulullah, perhatian kepada syariatnya, kepada agamanya. Karena dengan hal itu adalah jawaban Rasulullah, perhatian, sayang, cinta kepada kita. Jangan sampai itu hilang. Kalau perhatian kita sama Rasulullah hilang, maka Rasulullah sudah tidak memperhatikan kita lagi. Na'udzubillahi min. Nah saudara, hadir kita dalam maulid ini peringatan luar biasa. Jangan menyepelekan peringatan maulid walaupun yang hadir 2 orang sekalipun, tapi ini adalah perkumpulan yang agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, masyi ka majma'al maulid yujallil ghurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih hebat dari perkumpulan maulid Nabi. Perkumpulan maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan yang ada di muka bumi. Semua yang kumpul di dalamnya hajatnya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zawaqat taubatik yal asi idza batatu. Hei para pelaku dosa, yang bicara, yang dengarkan, yang di atas, yang di bawah, yang di dalam, yang di luar, semua kita punya dosa saudara. Sehingga beliau memberitahu, hei para pelaku dosa, ini waktu yang tepat berkat Nabi Muhammad, insya Allah dosa kita akan diampuni, tobat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting tobat, berkat Rasul insya Allah bakal diterima sama Allah. Zal jama' la syabdukiru bihi jami'ud dhunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi, semua yang kumpul di dalamnya dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasa kita punya Nabi, begitu agung kita punya Rasul, bahkan keagungannya begitu luar biasa. Makanya Rasulullah itu lahir membawa kemuliaan, bukan mendapat kemuliaan. Jadi perlu dibedakan. Rasulullah lahir ke muka bumi sudah membawa kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mendapat kemuliaan dari yang lain saudara. Maknanya bagaimana? Begini, kita tahu Rasulullah itu lahir bulan apa? Bulan apa Nabi lahir? Harinya hari apa? Baik, Rabiul Awal, hari Senin. Ini keduanya nggak ada keistimewaan. Rabiul Awal nggak ada yang kenal dulu, Senin nggak ada apa-apanya, kosong. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Rasulullah lahir di Rabiul Awal dan juga di hari Senin. Ternyata Rasul yang bawa kemuliaan saudara. Rabiul Awal yang dulu kosong, nggak ada apa-apa karena jadi bulan kelahiran Nabi. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Rabiul Awal? Bahkan kemuliaan, kemeriahan, kegembiraan daripada bulan Rabiul Awal melebihi Yaumul Aidain. 2 hari raya. Kita kalau lebaran yang ramai berapa hari? 1 atau 2 hari udah selesai. Tapi bulan Maulid udah kelar masih ramai saudara. Bahkan sampai Sya'ban undangan maulid masih padat. Betul apa enggak?
Habis sini bikin maulid, sono bikin maulid. Habis musola sini masjid sono. Habis rumah ini rumah sono. Habis majelis taklim ini majelis taklim sana. Nggak berhenti maulid, saudara. Padahal Rabiul Awal sudah lewat sekarang. Tapi masih banyak yang memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Semua bersuka cita, bergembira, saudara. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senin biasa, nggak ada apa-apanya. Tapi hari Senin dijadikan hari kelahiran Nabi. Sampai Senin punya ibadah khusus, puasa Senin, Kamis. Masya Allah, begitu luar biasa. Sehingga ada rumus. Apa rumusnya? Sesuatu yang biasa bila dikaitkan dengan sesuatu yang mulia, maka yang biasa akan diangkat derajatnya oleh Allah, ikut menjadi mulia gara-gara sesuatu yang mulia tersebut. Paham nggak nih kira-kira? Belum paham, saya kasih tahu. Masjid bangunannya sama nggak sama rumah kita? Bahan-bahan bangunannya, batunya, pasirnya, besinya sama apa enggak? Sama apa enggak? Atau musola sekalipun, jangan yang gede, musola yang paling reot sekalipun, bahan dasarnya sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Tapi saya tanya, kalau misalnya kita etikaf di rumah dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Tapi kalau kita etikaf di masjid dapat pahala enggak? Beda. Padahal bangunannya sama, bahkan lebih banyak bangunan-bangunan rumah yang mewah melebihi kemewahan masjid. Banyak. Tapi tetap walaupun sereot-reotnya masjid, kalau etikaf dapat pahala di dalam masjid. Kalau di rumah semewah-mewahnya rumah, etikaf di rumah nggak dapat pahala. Betul? Kenapa? Karena masjid itu bukan bangunan biasa, dikaitkan Baitullah, rumahnya Allah, tempat sujud kepada Allah. Yartafi, terangkat derajatnya menjadi mulia. Paham? Al-Quran, Al-Quran itu buku tulisan cetakan lagi sekarang. Dicetak di percetakan Al-Quran itu sama kayak buku-buku biasa. Tapi buku-buku biasa atau buku tulis, buku matematika, Anda taruh bawah, Anda dosa enggak? Anda buang, Anda dosa enggak? Tapi Al-Quran, siapa yang berani meletakkan di bawah, saudara? Bahkan megangnya aja masih punya wudu. Betul? Terangkat. Kenapa? Karena kalam Allah yang ditulis adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sesuatu yang biasa, kertasnya biasa, semuanya biasa, tapi karena dikaitkan dengan sesuatu yang mulia, sehingga yartafi, derajatnya terangkat menjadi ikut mulia, saudara. Sallu ala Muhammad. Kertas kosong, kalau saya tulis, kayak kalau misalnya kertas kosong itu saya nggak ada tulisan, saya taruh di bawah, saya dosa nggak? Saya buang, saya dosa nggak? Saya injak, saya dosa nggak? Tapi kalau misalnya kertas putih itu saya tulis saja Allah dan Muhammad, kira-kira siapa yang berani meletakkan di bawah, saudara? Terangkat derajatnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mulia ada di dalamnya. Sallu ala Muhammad. Begitu juga kita. Tidak ada umat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran kecuali umat Sayyiduna Muhammad. Kenapa kita dipuji? Apa karena hebatnya daripada ibadah kita? Karena banyaknya pahala kita? Tidak. Bahkan dosa kita lebih banyak dari pahala yang kita punya. Ibadah kita terkadang standar saja, biasa-biasa saja. Kita menjadi mulia karena kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad, umat Nabi yang paling mulia. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi begitu luar biasa. Kita mengagungkan Nabi, Nabi gak tambah mulia karena Nabi telah sampai di puncak kesempurnaan kemuliaan. Atau sekalipun umat manusia secara menyeluruh menghina Nabi, Nabi tidak akan pernah terhinakan karena Nabi tetap akan menjadi Nabi yang paling mulia. Tetapi kita agungkan Nabi bukan karena untuk mempertambah daripada keagungan Rasul, enggak. Kita mengagungkan Nabi untuk supaya Allah mengagungkan kita dengan maghfirah, pengampunan. Kita salawat kepada Nabi bukan berarti Nabi butuh salawat kita, enggak. Kita yang butuh bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad untuk mendapatkan syafaat. Gak ada yang bisa menandingi salawatnya Allah kepada Rasulullah. Tetapi kita butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad supaya mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah saja mengagungkan Rasulullah. Bentuk pengagungannya banyak. Dari detik-detik kelahiran Nabi, Allah Ta'ala sudah agungkan Rasulullah. Allah Ta'ala hancurkan Abraham lita'ziman wa takriman li wiladatin Nabi, untuk semata-mata mengagungkan detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala padamkan api sesembahan Majusi semata-mata mengagungkan daripada kelahiran Sayyiduna Muhammad.
Bahkan gak sampai di situ, saudara. Gak sampai di situ. Bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, sampai-sampai apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari mukjizat para nabi-nabi yang lain diberikan pula oleh kepada Rasulullah, bahkan lebih agung lagi. Nabi Musa pernah membelah apa? Belah apa? Lautan, samudra dibelah sama Nabi Musa. Rasulullah pernah membelah rembulan, saudara. Nabi Musa memukulkan tongkatnya keluar daripada air dari batu. Rasulullah mengeluarkan air dari jari jemarinya yang indah, saudara. Nabi Yusuf begitu tampan itu Nabi. Rasulullah jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati. Rasulullah menghidupkan hati-hati umat yang mati, saudara. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, agung kita punya Nabi. Gak sampai di situ pengagungan Allah kepada Rasul. Dalam pemanggilan saja Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana penghormatannya kepada baginda Nabi Muhammad. Allah tidak pernah memanggil nabi-nabi yang lain dengan kedudukan mereka, dengan pangkat-pangkat mereka. Gak pernah. Selalu Allah Ta'ala panggil nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain dengan nama-nama jelas mereka. Berbeda dengan panggilan Allah kepada Sayyiduna Muhammad. Allah selalu memanggil pangkatnya Rasulullah. Bahkan kalau Allah panggil nama Nabi, disertai dengan kedudukan dan pangkat baginda Nabi Muhammad. Allah panggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa la takhaf. Ya Ibrahim qad sadaqta ru'yah. Ya Yahya khudhil kitaba bil quwwah. Ya Zakaria inna nubasyuruka bi gulamin ismuhu Yahya. Semua nama-namanya yang dipanggil. Wahai Adam, wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Yahya, wahai Zakaria, semua nama-namanya berbeda dengan panggilan kepada Rasulullah. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. Kalaupun Allah panggil nama Muhammadur Rasulullah, selalu disertai pangkat baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Maka oleh sebab itu Allah saja mengagungkan Nabi, menghormati Nabi. Lalu kenapa kita tidak boleh mengagungkan dan menghormati Nabi Muhammad? Mana itu yang suka teriak-teriak bid'ah tuh? Ada nggak di kampung sini? Sebelah sonoan ada nggak? Biasanya perumahan-perumahan banyak tuh yang suka teriak-teriak bid'ah tuh. Tuh orang yang suka teriak bid'ah nggak pernah makan kebuli maulid. Sekali aja makan kebuli maulid, besok nagih tuh. Pak, kalau ada maulid ajak lagi ya. Saking dia nggak pernah ngerasain kebuli maulid. Bid'ah dari mana? Bukankah kita pernah mendengar Rasul pernah ditanya, suila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shama yaumil itsnin. Rasul ditanya, mengapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawab Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Aku berpuasa di hari Senin karena aku memperingati, aku menghormati, aku menghargai, aku bersyukur, aku berbahagia karena hari Senin adalah hari kelahiran aku, dan hari Senin juga adalah hari pertama kali aku mendapatkan wahyu yang Allah turunkan. Maulid gak ada. Saudi aja gak maulid. Mekah, kota kelahiran Nabi, gak ada maulid. Madinah, kota daripada wafatnya Nabi, Nabi hidup di sana, gak ada maulid. Jangan, kiblat kita itu Saudi, kiblat kita Mekah, Madinah, kedua kota suci. Di sana gak ada maulid. Subhanallah. Kiblat kita Nabi dan Allah, kiblat kita Al-Quran dan hadis, bukan kota, saudara. Mekah dan Madinah kalau nggak ada Nabi juga nggak bakal mulia. Kota Mekah dan Madinah menjadi mulia karena sebab ada baginda Nabi Muhammad. Betul? Betul? Kiblat kita Allah dan Rasul, kiblat kita hadis dan Quran, bukan kota. Kalau kiblatnya kota bahaya. Kalau kiblatnya kota bahaya. Iya, Saudi tidak ada maulid, betul. Di Mekah nggak ada maulid, betul. Di Saudi tidak ada maulid, tapi kemarin di Saudi ada Halloween. Bener apa enggak? Ya, orang sini tahu Halloween nggak sih? Halloween itu peringatan orang-orang mukanya pakai muka-muka setan. Halloween tuh. Di Saudi nggak ada maulid, Halloween ada. Nah, kalau misalnya kiblat itu kota, apa yang ada di Saudi boleh ada di tempat-tempat lain, itu hukumnya halal. Dan sekarang ada Halloween. Subhanallah, bisa jadi ibadah tuh Halloween.
Semua akhirnya bikin Halloween, betul apa enggak? Nggak bisa begitu. Mana itu yang suka teriak bid'ah, Halloween tuh urusin. Teriak bid'ah mulu ngurusin orang, betul? Jangan, orang tua kita ngajarin kita maulid tiap tahun, turun temurun. Ini bukan warisan, ini didikan, saudara. Guru-guru kita mengajarkan kita maulid itu bukan tanpa dalil. Banyak adilah al-gawiyah, dalil-dalil yang kuat dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad. Anda tidak mau maulid, urusan Anda. Tapi saya ikut maulid, saya suka maulid. Jangan ngurusin hidup saya. Orang zaman sekarang paling pintar ngurusin hidup orang, tapi nggak pernah bisa ngurusin hidup sendiri. Kalau melihat aib orang sedikit kelihatan, tapi aib dirinya sendiri gede nggak kelihatan, saudara. Betul? Na'udzubillahi min. Maka sebab itu ayo berkat maulid kita berubah jadi yang lebih baik lagi. Gak usah dengerin orang. La tasma' kalamin nas, kata Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya. Jangan pernah denger omongan orang. Orang cuma ngomongin yang buruk-buruk doang. Capek dengerin omongan orang. Betul apa enggak? Gak usah dengerin. Sekarang waktunya kita istiqomah jadi orang lebih baik lagi. Inti daripada peringatan maulid karena cinta dan rindu. Kalau kita cinta dan rindu kepada Nabi, intinya satu, gak usah panjang-panjang. Percuma saya panjang lebar ceramah di sini. Ustaz tadi panjang lebar, percuma nggak bakal diingat. Sampai tempat parkir lupa. Tadi ngomong apa? Out. Ali tadi ceramahnya gimana? Out. Out doang. Setengah jam ngoceh cuman out jawabannya. Jadi intinya satu, biar diingat baik-baik. Kita hadir maulid ini, kita cinta sama Nabi ini, satu kuncinya, buktikan kecintaan dengan cinta dengan ilmu Nabi. Udah. Kita kalau cinta sama Nabi, kalau cinta sama Rasul, satu, yang rajin ngaji. Taklim, majlis taklim di mana-mana kita ngaji, itu bukti cinta sama Nabi Muhammad. Kita mau cinta sama Nabi, kalau nggak ada ilmunya nggak bakal nyampe. Ibadah nggak ada ilmunya nggak bakal nyampe. Puasa, zakat, haji kamu kerjakan semua, tapi kamu nggak tahu ilmunya, maka semua itu sia-sia, nggak bakal diterima sama Allah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhum mardhudatun. La tuqbalu, siapa orang ibadah tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Kok bisa iya? Kalau dia ibadah nggak tahu ilmu sahnya ibadah, maka akan memungkinkan dia mengerjakan batalnya ibadah. Contoh, yang lagi sholat Jumat kan di sini nggak pernah sholat Jumat. Kalau nggak pernah sholat Jumat, bu, besok beliin mukena pink yang ada gambar Hello Kitty di depan, beliin buat suami, suruh pakai besok kalau sholat. Sholat Jumat kita sering dapetin, yang laki pasti sering dapetin kalau sholat Jumat di mana-mana. Kadang-kadang ada di depan kita orang sholat pakai kaos, pakai celana, waktu sujud celengannya kelihatan. Betul apa enggak? Ditanya sama yang laki-laki, betul apa enggak? Saya nggak tanya ibu-ibu, lu betul-betul aja ngelihat. Tanya sama bapak, betul apa enggak? Kita sering dapetin tuh. Itu yang kebuka aurat dia. Kalau aurat kebuka waktu lagi sholat, dalam ilmu fikih, terbukanya aurat tanpa sengaja di dalam sholat kita bisa nggak batal dengan cara buru-buru ditutupin. Sekarang pertanyaannya, waktu sujud celengannya kelihatan, itu kira-kira langsung ditutup apa enggak? Adem, jangan buru-buru. Satu, berarti sholatnya sah apa batal? Sah apa batal? Sah apa batal? Baik, sepakat batal, betul? Baik, sekarang saya tanya, itu orang mengulang sholatnya apa enggak? Digodok enggak sholatnya? Kenapa bisa demikian? Ya, dia mengerjakan ibadah enggak punya ilmu, sehingga ibadah dia batal pun dia tidak sadar. Na'udzubillahi min. Saya pernah jalan-jalan ke Jember. Singkat cerita deh, nggak usah panjang-panjang, itu cerita agak panjang, saudara. Saya sama teman-teman saya, intinya ada kakek-kakek umur 60 tahun. Kita lagi dilanggar, kelihatan ini orang. Ini dilanggar nih ya, kita lagi mampir. Kelihatan ini orang turun, di sana nggak punya kamar mandi. Jadi kegiatan yang namanya aktivitas kamar mandi itu ada di depan, apa? Sungai. Jadi di situ tuh kalau misalnya ada orang mandi, ada orang buang hajat, ada orang masak beras, itu beras bisa jadi nasi kuning. Kerjaannya di sungai, dia buka bajunya, dia turun ke bawah, dia mandi, setelah itu dia wudhu. Naik ke atas, waktu turun nggak kelihatan alat tempurnya, waktu ke atas rudal Rusia kelihatan. Ditutup sama tangannya, dua-dua dikempit tuh. Naik ke atas, sampai di atas diputar balik badan, dipakai pakaian, dia masuk ke musola kita, dia sholat. Selesai sholat kita kabarin, bapak sholatnya nggak sah. Loh kenapa? Waktu tadi bapak naik, bapak pegang kemaluan, dan hukumnya megang kemaluan sengaja nggak sengaja, sedikit atau banyak hukumnya kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lah, itu hukumnya batal. Paham?
Baik, kita kasih tahu nih, Vicky, batal Pak, nggak boleh Pak, ulang sholatnya. Apa kata itu orang? Ini 60 tahun nih, dibilang apa? Anak kecil jangan sok tahu. Kita malah diomelin, anak kecil jangan sok tahu. Ini teman-teman saya lagi diomelin, saya nonton aja. Dibilang anak kecil jangan sok tahu. Ada kata-kata dia yang membuat kita mungkin agak berpikir, tapi setelah kita pikirkan lucu. Apa kata-kata dia? Dia bilang, dibawa sholat boleh, masa dipegang nggak boleh? Tunggu, saya pikirin dulu. Ini butuh berpikir keras nih. Dibawa sholat boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa dipegang nggak boleh? Itu pertanyaan tuh. Bingung nggak jawabnya? Profesor dikasih jawaban gitu juga bingung tuh. Nge-lag juga dia. Dibawa sholat boleh? Iya benar. Kok dipegang nggak boleh? Temen saya keke, ya namanya syariat. Tetep Pak nggak boleh Pak. Berantem panjang lebar debat. Akhirnya saya masuk deh hutan. Saya bawa kitab Jurmiyah. Jurmiyah itu kitab tata cara bahasa. Gimana caranya kita belajar membaca daripada apa? Huruf-huruf gundul kita bisa baca, itu namanya ilmu nahwu. Beda dengan ilmu fikih. Sama kayak begini, yang ditanya matematika kita bawa bukunya biologi, nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Nah keadaannya begitu, saya bawa ilmu nahwu yang ditanya fikih. Ini gak ada kaitan. Saya dengerin debat kusir nih anak kecil sama orang tua. Saya bilang, udah stop. Bapak bener, teman saya salah, dah selesai. Apa kata orang ini? Nah ini baru pinter. Tuh lihat, ada pelajaran orang bodoh. Kalau didukung kebodohannya, maka kita akan mendapatkan pujian dari dia. Paham? Paham nggak? BBM naik. Oh bagus, BBM naik, hebat. Oh ini baru perhatian sama rakyat. Apa yang Anda dapat? Ah ini baru rakyat yang pintar. Rakyat yang pintar. Kenapa? Mendukung. Itu sudah menjadi hukum alam, orang bodoh didukung. Ya akhirnya apa? Kita dapat pujian. Paham? Ini contoh saja. Sebetulnya BBM naik bagus Pak, bagus. Terusin aja Pak, sampai rakyat mati satu-satu. Jadi dengar itu. Ini masalahnya direkam, masuk YouTube, selesai urusan nih. Atau ada panggilan aja di Polda. Jangan jahat-jahat orang sini ya. Ini rekaman jangan usah pakai di posting kemana-mana. Lu dengerin aja nih ilmu. Pokoknya kalau ditangkap pasti orang sini udah dikerjain, cepunya orang sini nih. Begitu aja dah. Saya dipuji. Nah ini baru anak pinter nih. Dibilang begitu. Ini baru orang pinter. Bapak nggak salah Pak. Dipegang nggak apa-apa Pak, nggak batal Pak. Saya bilang begitu. Ini baru pinter nih. Kasih tahu deh temennya deh. Saya kasih tahu. Ini teman-teman saya bilang, wah Habib udah sesat. Ajaran baru. Saya bilang ntar dulu. Nih kita ajak ngobrol. Orang kagak paham apa-apa, orang awam. Udah awam keras kepala lagi. Paket lengkap nih. Percuma debat. Cuman saya punya cara menyadarkan dia. Saya bilang Bapak benar. Teman saya juga benar sebetulnya. Menurut kitab yang saya baca, percuma nih orang juga nggak bakal bisa baca. Padahal nggak ada. Cuman buat memperkuat hujah saja, memperkuat dalil saja. Menurut kitab yang saya baca nih Pak, dipegang itu ada dua pendapat Pak. Bapak boleh pilih. Pendapat pertama teman saya betul, dibawa sholat boleh, dipegang batal. Tapi ada pendapat kedua, dipegang nggak batal Pak. Nah itu dia tuh, tapi nggak boleh dibawa sholat. Terus bagaimana? Taruh atas piring Pak. Umur 60. Nih Bapak sampai nyeletuk. Bahasanya dia percaya lagi. Lah kalau saya lupa naruh gimana? Urusan balap Pak. Pakai ngomong, kalau saya lupa naruh gimana? Urusan lu. Tinggal Bapak pilih mau yang mana. Mau dibawa sholat boleh dipegang batal, apa dipegang nggak batal tapi nggak boleh dibawa sholat. Iya kalau lupa naruh Pak, saya bilang. Seperti yang Bapak bilang, iya kalau lupa naruh. Kalau digondol kucing gimana? Nggak balik Pak. Kalau lupa naruh mungkin ada kesempatan buat ingat. Oh iya saya naruh di sini, masih mungkin. Walaupun melupanya 4 tahun ketemu lagi. Lah kalau digondol kucing selesai urusan, madesu, masa depan suram. Lo mau minum jamu model apa tetap aja nggak kepake. Betul apa enggak? Apa katanya orang? Ya udah saya ikut pendapat yang pertama, dibawa sholat boleh, dipegang batal. Selesai urusan. Selesai enggak? Ketimbang debat kusir begini, waduh capek. Nah pertanyaan dan juga penjelasannya saudara. Ini 60 tahun dia lakuin dari kecil. Dia bilang saya ngelakuin dari kecil. Semua orang kampung di sini begitu. 60 tahun berarti selama sholat tidak
Selama sholat tidak bahaya nggak kira-kira? Fatal nggak? Fatal. Kenapa bisa demikian? Nggak ngaji. Makanya ngaji, jangan maulid doang rame nih masjid, ngaji yang rame. Tahunan rame, jalan mingguan kosong, yang ngaji 2 ekor. Sholat jamaah, yang sholat cuman berdua doang. Yang mana yang lain? Ini kampung isinya apaan semua ini? Isinya sapi nih kampung, sampai gak ada yang mau sholat. Kalau kok bisa isinya sapi? Sapi wajib sholat gak? Wajib sholat gak? Monyet wajib sholat gak? Harimau wajib sholat gak? Berarti yang gak sholat? Harimau, ibu mau aja. Berarti kalau suami gak sholat apa? Enggak, yang tengah aja. Hah? Bagong. Subhanallah. Na'udzubillahi min. Sholat jamaah, laki perempuan jamaah di masjid bagus. Untuk memakmurkan masjid. Banyak masjid besar tapi gak ada yang makmurin. Na'udzubillahi min. Satu kampung bakal dituntut kalau masjidnya nggak dimakmurkan. Bukan 1-2 orang, bukan DKM aja, sekampung yang dituntut. Kenapa Anda tidak perhatian dengan rumahnya Allah? Banyak saudara kita di belahan daerah lainnya pengen bangun masjid, susah bu. Ada yang izinnya 40 tahun belum diterima buat diri masjid di kampungnya karena dia ada di minoritas, saudara. Kita di kampung kita, ya Allah nggak pakai izin, main patok jadi masjid. Kadang-kadang masjid udah jadi 40 tahun baru izin sama camat sama lurah, Pak saya izin bangun masjid. Udah kapan? 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kasih gampang sama Allah. Nah kalau sebab itu perhatiin di rumahnya Allah. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 60 tahun, oke, orang itu punya kewajiban sholat setelah dewa, atau yang kita kenal dengan kata balik. Balik itu ada 2 kondisi kalau laki-laki. Maaf, keluarnya mani atau mimpi basah yang kita pahami, mimpi atau balik dengan usianya 15 tahun sempurna. Dan tidak memungkinkan saya buat tanya sama bapak, Pak balik umur berapa? Bapak keluar mani umur berapa? Itu nggak etis buat saya, betul? Sehingga saya ambil dengan jalur husnudzon, sangka baik 15 tahun dia balik. Berarti 60 tahun kurang 15 tahun berapa? Bisa ngitung nggak nih? 60.000 kurang 15.000 berapa? Nah, baru dah 45.000 beb. Nah, kalau duit lo cepet dah. 40 nih. Baik 15 tahun dia belum punya kewajiban sholat. Setelah 15 tahun punya kewajiban sholat. 45 tahun sholatnya kagak pernah sah. Umur 60 tahun mau godok bagaimana? Dicicil beb boleh? Boleh. Seperti godok hari-hari deh. Berarti dia butuh 45 tahun. Kira-kira nyampe gak usianya? 105 tahun baru boleh mati. Ya udah beb, saya percepat aja 45 jadi setahun, saya kebut, saya godoknya saya kebut. Boleh nggak? Boleh. Gak ada masalah, godok itu bebas. Tapi harus dipercepat, artinya dipercepat, gak boleh ditunda-tunda. Ntar aja deh, ntar gak boleh. Tapi godok yang istiqomah. Dikebut setahun, usia 60 tahun, udah banyak penyakit, mau kebut berapa? Mau kebut jadi setahun dari 45 tahun, berarti dia seharian tuh sholat berapa kali tuh? Berapa ratus kali? Nah, baru 2 rakaat langsung dikagetin begitu, jantung kumat. Mati, gobok belum beres sudah mati tuh orang. Bahaya nggak kira-kira? Maka oleh sebab itu perlu ngaji. Kita maulid bagus, rame bagus, tapi ingat juga kita perlu ngaji. Anak muda zaman sekarang udah gak ada yang punya akhlak bu, betul? Sama pacar nurut, sama orang tua ngelawan, betul apa enggak? Apa penyebabnya? Karena orang tuanya juga salah. Orang tuanya nggak pernah didik anaknya akhlak dan etika, dan orang tuanya nggak pernah nyuruh anaknya ngaji, nggak pernah memberikan semangat, ayo nak ngaji kamu ke sana, ngaji kamu ke sana, ngaji kamu ke sana. Anak nggak bisa matematika, Anda cari guru les untuk lesin anak Anda. Anak nggak bisa daripada ilmu IPA, IPS, PPK dan sebagainya, Anda cari guru. Untuk apa? Supaya anak-anak kita pinter. Tapi anak Anda nggak bisa ngaji Quran, Anda merasa santai-santai saja. Berapa banyak anak-anak kita yang nggak bisa ngaji Quran? Berapa banyak? Anda berani bayar guru les mahal-mahal, Anda keluarin uang mahal-mahal, tapi bayar guru ustadz dan ustazah cuma 15.000 aja, Anda ngomel-ngomel. Ustadz ustazah kita SPP-nya nggak sampai 20.000, kadang-kadang naik 5.000 nih, karena keadaan BBM aja naik bos. Beras juga naik, dinaikin jadi 25.000. Yang ngomel sekampung bilang apa itu ustadz ustazah udah gak ikhlas, bulanannya 25.000. Masya Allah, 25.000 ngasih ilmu agama karena kita yang manfaat sampai dia mati, bahkan sampai di hari kiamat. Itu udah murah banget.
Udah murah bah, Anda kasih jutaan kalau perlu, setiap hari lagi jutaan, bukan sebulan sekali. Itu masih belum bisa menembus kemuliaan ilmu syariat yang manfaatnya sampai di hari kiamat, saudara. Tapi bagus Ustadz dan Ustazah kita pada ikhlas cuma 25.000. Segitu masih lo musuhin juga. Waduh, masuk neraka jalur VIP ini. Hah? Berapa? 5.000 seminggu. Naikin jadi cepet seminggu. 5.000 ngadepin anak bocah bangor-bangor zaman sekarang, dikasih tahu bandelnya minta ampun. 5.000 kita suruh jagain anak kita yang ngaji 10 orang nih, 1 baru alif ba ta, anak yang ngatuk naik lemari bu. Ini ustazah gitu disabarin minta ampun, ibu aja kadang-kadang nggak sanggup ngadepin anak. Lu ya tong, bandel banget lu tong, lo produk reject lo tong, sampai begitu. Nah kita untung punya ustazah pada sabar-sabar, kasih lebih, ada rezeki kasih. Saya dulu sama ibu saya diajarin, ibu saya kalau masak itu suka lebih, bukan buat keluarga aja, dirantangin sama ibu saya beberapa rantang. Anaknya yang disuruh nganter, gih kamu antar ke ustazah itu, kamu antar ke ustadz ini, kamu antar ke ustadz ini, dia yang ngajarin kamu. Kita disuruh untuk apa? Tarbiyah, pendidikan. Kita sebagai anak jangan lupa, maksudnya begitu, lu nanti jangan lupa udah gede lu perhatiin nih ustadz lu nih. Sekarang ustadz sekarang udah susah, mau beli beras susah, ke orang kampung diem aja. Gak usah jauh-jauh, ustadz lagi dapat rezeki difitnah. Ini ustadz kemana-mana pakai motor tua legenda, subhanallah, dia dapat rezeki, anak muridnya dapat rezeki, dibeliin PCX kontan cash. Tetangga julid, wah ini ustadz udah miara babi ngepet nih. Udah bisa beli PCX, bapak aja masih pakai Jupiter, dia udah bisa beli PCX fix nih, babi ngepet nih. Mesti lapor RT RW nih, berapa banyak ustadz-ustadz yang difitnah orang kampung kayak begitu. Kadang-kadang orang yang fitnah itu malah bikin bahan. Tuh lihat kejadian di Depok, orang difitnah babi ngepet, katanya beli babinya di mana? Di Shopee. Di Shopee bu, di Shopee. Umur 7 bulan lagi lucu-lucunya. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, makanya sebab itu hati-hati, ilmu agama ini penting. Anak-anak sekarang ini udah krisis akhlak, deketin nama ilmu agama. Beres pengajian ambil perubahan, harus rajin ngaji. Bapak ibunya juga rajin ngaji, jangan mimpi punya anak rajin ngaji kalau bapak ibunya masih suka ngegaplek. Ibunya nonton maghrib-maghrib, nonton sinetron mulu, Ikatan Cinta, gak beres-beres. Bapaknya boy, anak jalanan, anaknya jadi cabe-cabean. Na'udzubillahi min. Yuk sekarang kita jadi yang baik, kita berubah jadi yang lebih baik lagi, amin amin. Sholat jamaah di masjid, perhatiin ustadz ustazah di kampung kita. Kemudian apa? Ajarin anak-anak ilmu agama, prioritasin, utamain ilmu agama. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Saya sudah buka pendaftaran, penutupan nih informasi. Saya buka pendaftaran pondok saya, namanya Pondok Pesantren Al Khairiyah. Dulu Sunia Salafiyah, kemudian kita rubah menjadi Al Khairiyah saja. Pondok kita Al Khairiyah sudah punya murid hampir 50. Saya punya guru bilang murid 40 saja atau sampai 50, jangan lebih. Kenapa? Untuk supaya lebih konsentrasi. Dulu sampai 120. Sudah saya agak tipis, saya saring lagi, saya filter lagi yang sungguh-sungguh, kita teruskan di pondok. Yang udah macam-macam main-main kita keluarkan. Pondok saya gratis total, tidak dipungut biaya. Sebagian besar di pondok kita nggak ada yang dipungut biaya. Makan 3 kali sehari kita kasih. Dari berbagai macam daerah wilayah, baik dari dalam kota, luar kota, dalam pulau, luar pulau. Dan saya kasih kuota setiap kampung, setiap setempat saya ceramah. Di sini saya kasih 5 kuota. Kirim 5 anak yang betul-betul pengen mondok. Dan juga kontrak sama saya, ibunya, bapaknya jangan suka usil sama anaknya. Artinya begini, suka usilnya, maksudnya bagaimana itu Bim? Anak mondok, anak dikit-dikit pak, nggak betah, datang orang tuanya, dimanjain, lo tambah nggak betah itu bocah. Anak mondok, biarin mondok udah, yang tega dulu sekarang, yang penting ini bakal manfaat nanti hasilnya. Jangan dimanjain bocah, jangan dimanjain kalau lagi ngaji.
Nengokin boleh, cuman jangan sering-sering, ntar tambah kagak betah tuh anak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini untuk keselamatan dia nanti dia kiamat. Kirim 5 anak dari sini, laki-laki lulus SD, usia paling kecil 13 tahun, yang sungguh-sungguh dengan catatan sudah bisa ngaji Quran. Jangan masih alif bata lo kirim juga ke pondok, nyusahin nanti. Sudah bisa ngaji Quran, silakan kirim ke pondok, kita ajarin, kita didik. 5 anak dari sini, gratis total, tidak dipungut biaya, makan 3 kali sehari saya tanggung. Di sana begitu, saya yang tanggung. Fasilitasnya ada kolam renang, ada lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, kemudian ada daripada kuda, buat berkuda, anak-anak santri buat olahraga. Itu semua buat anak-anak santri olahraga. Berenang itu kadang-kadang sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Kadang-kadang gimana? Anak-anak kalau main bola hampir tiap hari itu. Kita nggak batasin, yang penting ingat waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya zikir. Waktunya kosong dia mau olahraga silakan, nggak ada masalah. Itu fasilitasnya. Kemudian urusan makan di pondok urusan saya. Tapi kebutuhan dia jajan, beli kitab, urusan orang tuanya, jangan ke saya juga. Yang ngebebanin namanya, udah dibantu, dikasih hati, minta lambung, minta lempelak lo ya. Jangan begitu juga. Bagi-bagi tugas, silakan kirim ke pondok. Dan juga di pondok sore ini pengajian buat laki dan perempuan. Ibu-ibu pada asar jam 4 tuh. Jam 4 udah di pondok, Kampung Galian di sini nih, Sikawangi, Surakarta, Kampung Galian. Ibu kalau pengen ngecek pondoknya datang ke pondok. Nih sekalian pengajian ahad sore buat laki perempuan. Silakan datang ke sana. Saya harap juga panitia ada yang datang, jangan ngundang doang lo bisa ya. Waktunya pengajian kagak datang lo. Saya sumpahin aja bisul nggak baik-baik. Kadang-kadang panitia begitu tuh bu, kalau dia maunya udah diturutin lupa, ada kayak orang buang hajat. Udah buang hajat selesai, kadang-kadang lupa nyiram, kan kurang ajar. Nah, jadi oleh sebab itu mesti diperhatiin nih. Silakan Anda main ke pondok, Anda lihat situasinya, kalau perlu Anda ajak anak Anda lihat. Mau masuk pondok dari sekarang kita buka pendaftaran, silakan daftar. Karena kalau lama daftar kita hanya tiap tahunnya itu sekitar 10 sampai 20 santri yang kita terima setiap tahun. Jadi dari sekarang sudah dibuka pendaftarannya, masuknya habis lebaran. 5 anak dari sini nggak dipungut biaya, silakan datang ke pondok. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kami bertahan? Ada masjid, ada ini, ada itu, bayar listrik, beli beras, beli lauk dan sebagainya buat anak santri dan sebagainya. Bagaimana bertahan? Dari panggung ke panggung kita sholawatan, kita ajak orang-orang untuk berderma. Tadi, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya, orang yang dipilih sama Allah. Imam Ghazali masuk surga gara-gara ngasih minum seekor lalat. Syekh Habib Bakar Al-Baghdadi masuk ke dalam surga gara-gara ngasih makan seekor kucing. Kemudian daripada siapa? Seorang pelacur, dalam hadis Nabi ceritakan diberi hidayah masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Bila memberikan makan dan minum kepada hewan saja kita punya potensi masuk ke dalam surga, lalu bagaimana yang kita kasih makan dan minum adalah umat Nabi Muhammad yang sedang berjuang mencari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih rezeki yang berlimpah buat kita semua. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama saya ajak semuanya buat orang-orang kampung. Panitia saya harap ikut bantu kita sholawatan. Kita ambil donasi di sini untuk pesantren. Disiapin dus-dus aquanya. Kemudian anak hadroh, anak hadroh masih hidup gak? Mati. Siapin hadrohnya. Ya ganteng-ganteng cakep loh. Udah ganteng cakep lagi walaupun hitamnya hitam metalik. Nah, itu bagus tuh, alhamdulillah. Baik, panitia coba dihimbau dibantu untuk penggalangan dananya, dus aquanya atau kantong plastik bolehlah, terserah. Ya, dibantu. Kita galang dana. Kita nggak ada yang tahu nih, yang masukin kita ke dalam surga yang mana. Mudah-mudahan daripada ini semua, insya Allah Allah Ta'ala jadikan daripada keikhlasan kita ini sebagai salah satu jembatan untuk masuk ke dalam surga. Bu, waktu nyumbang niatin yang sakit biar sehat. Yang punya masalah biar dapat solusi, yang punya usaha biar berkah. Niatin yang baik-baik, khususnya jangan lupa niatin buat orang tua kita yang udah wafat maupun yang masih hidup. Amin ya Rabbal. Rahatil adyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashadu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi.
وبريق النور يبدو من معاني أحمدي بالليالي راحت الديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعالي أحمد راحت الديار تشدو بليالي مولدي وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بليالي المولد بليالي المولد بليالي المولد أنت الله ما يحيى أبناء بندanya Abdul Talib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Hati kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul
penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil adyar tashadu Ya li maulidi wa barikun nuri abdu bima'ani ahmadi. Rahatil adyar tashadu bilayali maulidi wa barikun nuri abdu بمعاني أحمدي. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. بالليالي المولد بالليالي المولد الأديار تشدو بليالي المولد وبريق والنور يبدو بمعالي أحمدي. راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق والنور يبدو بمعاني أحمدي. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي. في ليالي المولد في ليالي المولد خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. خير البرية الله إلي خير البرية نظر إلي أنت ما أنت إلا أتيا ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. يا بحر فضل وتجعل يا بحر فضل وتجعل وصل يا سيدي قبل المنية. يا جنب أسل يا سيدي قبل المنية. خير البرية الله نظر إلي خير البرية الله نظر إلي. ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية. حاشاك تغفل عنا وتبخل. حاشاك تغفل عنا وتبخل. يا خير مرسل يا سيدي ارحم سجيا. يا خير مرسل يا سيدي ارحم سجيا.
وجيا خير البرية الله نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا سيدي بذكري حيا ما دام قلبي يا سيدي بذكري حيا خير البرية الله الله إلي الله خير البرية الله الله إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي هدية إني محب بذكري أحمد إني محب بذكري أحمد بشر محبا يا سيدي ولو برعيا بشر محبا يا سيدي ولو برعيا خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله آله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه آمين. في الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عامل المخلصين مصابين بجهنم الكريم آمين. اللهم طهر قلوبنا واكشف كروبنا واشف امراضنا وطويل امورنا واغفر ذنوبنا صغيرها كبيرها واستر عيوبنا اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في الامور وصحة في الجسد واسعة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمين. وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على صراط ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم يا رب يا رحيم يا عجود الأجودين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadzal minni wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah selesailah acara kita dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, saya sebagai pengatur acara, bila mana ada penyampaian saya kurang tersusun atau kurang sopan, mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Mulia